Dalam suatu kesempatan, para imam yang berasal dari Meksiko yang studi di perguruan tinggi Kepausan di Vatikan mengadakan audiensi dengan Paus Fransiskus, persisnya tahun yang lalu, bulan Maret tanggal 29. Dalam audiensi itu, Paus Fransiskus sangat singkat beraudiensi dengan mereka. Paus Fransiskus menasihati dan mengingatkan para imam agar waspada dengan spiritualitas duniawi. Karena spiritualitas duniawi ini merupakan salah satu godaan terburuk dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan para imam, para klerus. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas duniawi itu adalah egoisme, konsumerisme, dan mengelak atau lari dari tanggung jawab. Itu yang diwanti-wanti oleh Paus Fransiskus kepada para imam dari Meksiko yang sedang beraudiensi pada waktu itu. Egoisme, konsumerisme, dan mengelak atau lari dari tanggung jawab. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus untuk menghadapi spiritualitas duniawi itu? Katanya, pakailah roh Tuhan yang ada padamu. Roh Tuhan yang sungguh hinggap dalam dirimu. Itulah kamu pakai untuk menghadapi egoisme, konsumerisme, dan mau lari dan mengelak dari tanggung jawab. Karena roh Tuhan itu yang ada dalam dirimu akan meneguhkan, menguatkan, dan menyemangati engkau. Kata Paus Fransiskus. Dan lebih lanjut, kata Paus Fransiskus, maka para klerus tetap diharapkan untuk mengarahkan pandangan kepada Kristus, hamba yang menderita. Para imam diminta untuk mengkiblatkan dirinya kepada Kristus yang menderita. Kalau bahasa Pastor Theophil dalam sirul khotbah selalu dikatakan bereng ma silangi. Itulah maksudnya, memandang Kristus yang adalah hamba yang menderita. Bereng ma silangi, pandanglah salib itu. Itulah nasihat dari Paus Fransiskus ketika para imam dari Meksiko mengadakan audiensi. Para imam yang terkasih dan Bapak Ibu Saudara-saudari, perayaan hari ini adalah momen saat membaharui Krisma, pembaharuan Krisma. Semua umat Allah mendapat minyak baru sebagai penerang, sebagai peneguh dan penguat dalam pejaran hidup kita menuju Allah. Misa Krisma sejatinya merupakan khusus untuk kita rayakan hari ini, sebab pada misa ini akan diberkati 3 jenis minyak yang dipakai menguduskan, menyucikan umat beriman. Minyak katekumen, minyak krisma, dan minyak untuk orang sakit. 3 minyak ini menjadi sarana untuk menyucikan, untuk menguduskan, untuk menguatkan, meneguhkan, menggembirakan, membahagiakan umat Allah. Dalam perayaan ini juga, saudara-saudari yang terkasih, Misa Krisma menjadi manifestasi persekutuan para imam dengan uskup diosesannya dalam imamat dan pelayanan Kristus terhadap umat Allah. Maka pada misa ini kita diajak semua untuk membaharui, untuk menyegarkan, untuk mengupdating kembali janji tahbisan kita, kesetiaan kita, dan ketaatan kita terhadap Kristus dan gerejanya dalam diri uskup diosesan, serta melihat dan mengevaluasi kembali dedikasi kita terhadap Kristus dan gerejanya dalam diri umat Allah. Kesetiaan, taat kepada Allah, taat kepada Kristus, taat kepada gerejanya bukan perkara mudah, bukan perkara gampang, tetapi penuh tantangan dan berdinamika.
para imam yang terkasih, kita ditentukan, kita dipilih dan ditahbiskan menjadi imam bukanlah karena kita super, bukanlah karena kita hebat. Kita harus sadar sebagai manusia kita semua punya kerapuhan, punya keterbatasan, tidak sanggup, bahkan mungkin kita tidak layak mengemban tugas luhur ini. Memang kalau kita mengikuti kehendak dan interese pribadi kita, berat rasanya menerima tugas dan tanggung jawab ini. Tetapi karena kita sadar akan pelayanan gereja universal, pelayanan gereja lokal, dan karena sifat gereja yang misioner itu, dalam ketaatan iman saya, ketaatan iman Anda semua, dan ketaatan iman kita semua, kita taat pada kehendak Allah. Penghayatan kepada ketaatan yang kita hidupi, menurut Paus Fransiskus, akan membuat kita menjadi persona-persona yang jujur, persona yang terbuka, persona yang rendah hati, persona yang sabar, murah hati, penuh kasih, rela berkorban, tegas, bijaksana, dan juga pengampun. Saya yakin untuk memiliki keutamaan tersebut tidak gampang. Butuh perjuangan dan juga penyangkalan diri dari diri kita yang terus-menerus. Tapi saya yakin berkat doa pribadi kita, berkat doa bersama kita, lewat devosi-devosi, lewat meditasi-meditasi, lewat ibadat harian, lewat discernment yang kita buat setiap hari, dan memuncak dalam ekaristi yang kita rayakan setiap hari, dan terus-menerus Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan tadi. Allah tidak pernah meninggalkan kita, para imamnya, berjuang sendiri dalam pelayanan kepada umat. Para imamku yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah atas kerapuhan kita, atas ketidakmampuan kita, atas keterbatasan kita, atas ketidaklayakan kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuat kuasa Allah dalam karya pelayanan kita, tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan pikiran kita, tapi mengandalkan Allah. Mari kita dalam karya-karya pastoral kita membawa belas kasih, membawa kerahiman Allah, membawa cinta dan pengampunan di tengah-tengah umat kita. Meskipun para pastor yang terkasih, kita kadang-kadang mengalami kesulitan, kita mengalami banyak tantangan, kita banyak mengalami penderitaan, bahkan kita sampai sakit-sakitan. Kita marah, kita jengkel, kita kadang-kadang mengalami kesepian, mencari penghiburan. Tapi yakinlah, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia menemani, menguatkan, dan menghibur kita dikala kita mengalami kesepian, susah, dan menderita karena pelayanan kita. Saudara-saudari yang terkasih, berpedoman pada inti misa Krisma, kita para imam dalam kesatuan dengan Kristus dalam diri uskup diosesan, kita ingat urapan kudus yang kita terima dalam sakramen tahbisan. Kita diurapi menjadi milik Kristus, kita diurapi menjadi orang Kristus, dan kita diurapi menjadi milik Kristus. Karena itu kita hidup terarah kepada Allah dalam diri umat yang kita layani. Tuhan adalah yang membaharui kita. Tuhan adalah yang menguatkan kita, yang memperlakukan kita seperti roti. Tuhan mengambil hidup kita di tangannya. Tuhan memberkati kita, memecah-mecahkan kita, dan membagikan serta memberikan kita kepada umatnya. Kita yang sudah ditahbiskan, dikonsekrir, Tuhan membagikan kita kepada umat. Tuhan memberikan kita kepada umat. Maka tidak jarang kita mengalami seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan.
Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Karena apa? Karena roh Tuhan ada pada kita. Rekan-rekan imam, saudara-saudari yang terkasih, semoga kesucian, semoga kekudusan, semoga kesalehan hidup kita menjadi wewangian yang menyenangkan Kristus, yang menyenangkan gerejanya, yang menyenangkan rekan-rekan kolega imamat kita, dan juga yang menggembirakan dan menyenangkan umat Allah yang kita layani. Semoga kekudusan kita, kesalehan kita menjadi wewangian, menjadi keharuman kepada umat yang kita layani. Jangan kita kotori, jangan kita najiskan kekudusan imamat kita dengan spiritualitas duniawi ini. Mari kita kembangkan wewangian itu, keharuman, kekudusan, kesalehan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita dan bagi umat yang kita layani. Sehingga keharuman hidup kita membuat umat Allah semangat untuk bersekutu, semangat untuk bersama, juga semangat untuk berdoa, semangat untuk berbagi, semangat untuk mengampuni, semangat untuk memecah-mecahkan roti di komunitas basis mereka masing-masing. Semoga Tuhan dan roh Tuhan ada pada kita sekali lagi untuk menguduskan, untuk menyucikan kita dalam pelayanan kita. Amin.